Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Ramadanti dari Prodi Manajemen kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas pengantar akuntansi, yaitu tugas perusahaan dagang PT Warung Serba Batik 81. Yang pertama ada jurnal umum. Pada tanggal 1 Desember membayar sewa toko bulan Desember sebesar 2.400. Hal ini termasuk kepada beban sewa, dan beban jika bertambah akan ditaruh pada debit dan jika berkurang ditaruh pada kredit. Karena bebannya bertambah, kita taruh pada debit sebesar 2.400. Dan karena kita membayar sewa, maka kas yang kita punya berkurang sebesar beban yang kita bayar, yaitu 2.400 pada kredit. Selanjutnya, 3 Desember membeli 50 lusin kain batik dari Juragan Batik Erlangga dengan termin kredit 2/10 N/30 on board FOB shipping point sebesar 21.600. Maka pembelian yang kita punya bertambah pada debit sebesar 21.600 dan juga utang dagang bertambah pada kredit sebesar 21.600. Dan tanggal 4 membayar ongkos kirim pembelian kain batik pada tanggal 3 Desember sebesar Rp500. Maka beban kirim pembelian bertambah pada debit sebesar Rp500 dan juga kas yang kita punya berkurang pada kredit sebesar Rp500. Selanjutnya, menjual berbagai oleh-oleh batik kepada galeri ini dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB shipping point senilai 8.500. Karena dibayar dengan kredit, maka kita akan ada utang. Lalu, karena kita menjual barang, maka piutang dagang kita bertambah 8.500 dan juga penjualan kita bertambah 8.500 pada kredit. Selanjutnya, tanggal 7 Desember menerima pelunasan piutang dari Bapak Adi Budaman Purba atas penjualan bulan November sebesar 8.900 tanpa diskon penjualan. Maka kas yang kita punya bertambah 8.900 dan juga piutang dagang yang kita miliki berkurang 8.900 karena telah dibayarkan untuk bulan lalu. Lalu tanggal 10 Desember mencatat penjualan tunai tanggal 1 sampai 10 Desember sebesar 27.200, beban pokok penjualan Rp16.000. Maka kas yang kita punya bertambah 27.200 dan juga penjualan bertambah 27.200 pada kredit. 12 Desember melunasi hutang pembelian barang tanggal 3 Desember. Maka utang dagang yang kita miliki berkurang 21.600 dan terdapat diskon pembelian sebesar Rp432 dan kas yang kita miliki berkurang sebesar Rp21.168. 14 Desember, Galeri Hatmini meretro beberapa barang yang dibeli tanggal Desember harga Rp1.500. Maka retur dan potongan penjualan bertambah 1.500 pada debit dan juga piutang dagang yang kita miliki berkurang 1.500 pada kredit. Tanggal 15 Desember membayar pemuatan iklan di majalah wanita kita sebesar 2.600, maka beban iklan yang kita miliki bertambah 2.600 pada debit dan juga kas yang kita miliki berkurang 2.600 pada kredit. Tanggal 16 Desember menerima pelunasan piutang dari Galeri Hatmini. Kas yang kita miliki bertambah Rp6.860 dan juga terdapat diskon penjualan sebesar Rp140. Lalu terdapat piutang dagang yang berkurang sebesar Rp7.000. Lalu membeli barang dagangan secara tunai sebesar Rp11.800. Maka pembelian bertambah sebesar Rp11.800 pada debit dan juga kas yang kita miliki berkurang Rp11.800 pada kredit. Selanjutnya, melunasi utang pembelian barang kepada Ibu Resta sebesar Rp9.000 tanpa mendapat diskon.
maka utang dagang yang kita miliki berkurang 5.000 pada debit, dan juga kas yang kita miliki berkurang 5.000 pada kredit. Tanggal 20 Desember menjual kain batik kepada butik Konstantia dengan termin kredit 1/10 and per 30 FOB shipping point senilai 26.000. Maka piutang dagang yang kita miliki bertambah Rp26.000 pada kredit, dan juga penjualan yang kita miliki bertambah Rp26.000 pada kredit. Selanjutnya, untuk membantu pelanggan, Serba 81 menalangi terlebih dahulu ongkos kirim pembelian butik Konstantia pada tanggal 20 Desember sebesar 1.100 melalui jasa kurir picking. Ongkos ini akan ditagih sebagai piutang. Maka piutang dagang yang kita miliki bertambah Rp1.100 dan juga kas yang kita miliki bertambah Rp1.100 pada kredit. Lalu menerima pelunasan piutang dari Bapak Diki Nurdiansyah atas penjualan bulan November sebesar 17.600 tanpa diskon penjualan. Maka kas yang kita miliki bertambah 17.600 pada debit, dan juga piutang dagang yang kita miliki berkurang 17.600 pada kredit. Masih dengan tanggal 21 Desember, membeli 40 lusin kemeja batik anak-anak dari penjahit Bastisha dengan termin kredit 1/10 and per 30 freight on board FOB destination sebesar 20.000. Maka pembelian bertambah sebesar 20.000 pada debit, dan juga utang dagang yang kita miliki bertambah Rp20.000 pada kredit. Selanjutnya, 24 Desember meretur 4 lusin dari kemeja batik yang dibeli tanggal 21 Desember dari penjahit Basita karena terdapat cacat produksi. Maka utang dagang yang kita miliki berkurang sebesar Rp2.000, dan juga retur dan potongan penjualan berkurang sebesar Rp2.000. Selanjutnya, 26 Desember menerima return barang dari Ibu Evelina, pembeli retail yang sudah membayar tunai sebesar Rp1.200. Maka retur dari dan barang dan potongan penjualan bertambah Rp1.200 pada debit, dan juga kas yang kita miliki berkurang Rp1.200. Selanjutnya, 28 Desember membayar gaji Desember staf penjualan Rp7.600 dan staf administrasi sebesar Rp4.800. Maka beban gaji penjualan sebesar Rp7.600 pada debit, dan juga beban gaji administrasi sebesar Rp4.800 pada debit. Lalu kas di BNI berkurang sebesar Rp12.400. Selanjutnya, membeli perlengkapan toko sebesar Rp800, maka perlengkapan toko bertambah Rp800, dan juga kas yang kita miliki berkurang Rp800 pada kredit. Selanjutnya, menjual kemeja batik anak-anak kepada SD Andika Pranusya dengan termin kredit 2/10 dan per 30 FOB shipping point senilai Rp18.750. Maka piutang dagang yang kita miliki bertambah Rp18.750 pada debit, dan juga penjualan bertambah Rp18.750 pada kredit. Menerima pelunasan piutang dari butik Konstantia atas penjualan tanggal 20 Desember termasuk ongkos kirimnya. Maka kas yang kita miliki bertambah Rp26.840, dan karena dibayar sebelum 10 hari, maka didapatkanlah diskon penjualan sebesar Rp260 pada debit, dan piutang dagang yang kita miliki berkurang Rp27.100. Dan terakhir, melunasi utang pembelian kemeja batik anak-anak tanggal 21 Desember kepada penjahit Basita. Maka utang dagang yang kita miliki berkurang sebesar Rp18.000 pada debit, dan juga diskon pembelian bertambah di kredit sebesar Rp150, dan juga kas yang kita miliki berkurang Rp17.820 pada kredit. Setelah menghitung jurnal umum yang kita buat, didapatkanlah jumlah debit dan kredit yang setara atau balance, yaitu dengan jumlah Rp267.550.
Selanjutnya, kita akan masuk ke buku besar sebelum penyesuaian. Buku besar sebelum penyesuaian merupakan hasil dari saldo awal, yaitu daftar saldo awal bulan, lalu ditambahkan dengan jurnal umum per tahapnya, yang dibagikan dengan sesuai dengan negara atau benua yang ada. Maka didapatkanlah seperti kas, piutang dagang, persediaan barang dagang, asuransi dibayar di muka, dan lain sebagainya. Dan untuk masuk ke neraca sebelum penyesuaian, kita akan mengambil saldo akhir dari buku besar yang ditambahkan dengan daftar saldo awal bulan. Dan didapatkanlah debit dan kredit yang setara dengan jumlah Rp1.461.762. Selanjutnya, kita akan masuk ke penyesuaian. Pada penyesuaian, kita akan membagi dengan terdapat saldo awal dari persediaan 1 Desember 2020, yaitu sebesar 187.200, ditambah dengan pembelian sebesar 589.900, dan dikurangi dengan retur dan potongan pembelian sebesar 10.500, dan dikurangi diskon pembelian Rp9.812, maka didapatkanlah retur dan diskon pembelian totalnya Rp20.412, dan pembelian bersih, yaitu didapatkan dari pembelian dikurangi dengan return dan diskon pembelian, didapatkanlah Rp569.488, dan ditambah dengan beban kirim pembelian, maka didapatkanlah Rp586.088. Maka Rp586.088 ditambah dengan Rp187.200, didapatkanlah hasil Rp773.288, dan dikurangi dengan saldo akhir persediaan 31 Desember 2020 sebesar Rp196.238, maka beban pokok penjualan yang didapatkan adalah Rp577.050. Selanjutnya, sesuai dengan jurnal penyesuaian, pada tanggal 31 Desember, beban pokok penjualan bertambah sebesar Rp577.050, persediaan barang dagang bertambah pada debit Rp196.238, return dan potongan pembelian bertambah Rp10.500, diskon pembelian bertambah Rp9.912, pembelian berkurang sebesar Rp589.900, beban kirim pembelian Rp16.600, dan persediaan barang dagang berkurang Rp187.200. Dan pada nomor 2, terdapat beban asuransi, yaitu asuransi dibayar di muka merupakan pembayaran premi asuransi kebakaran untuk toko selama 3 tahun yang dimulai sejak 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2022. Yang dimana asuransi dibayar di muka sebesar Rp5.625, yang dibagi dengan 3 tahun, didapatkanlah hasil beban asuransi sebesar Rp1.875 pada debit. Selanjutnya, asuransi dibayar di muka berkurang sebesar Rp1.875 pada kredit. Dan selanjutnya, hasil perhitungan fisik pelengkapan toko seperti kantong pembungkus dan sejenisnya menunjukkan saldo akhir sebesar Rp1.500. Maka perlengkapan toko yang kita miliki sebesar Rp4.600 dikurangi dengan saldo akhir sebesar Rp1.500, dapatkanlah hasil beban perlengkapan toko sebesar Rp3.100 pada debit, dan juga perlengkapan toko berkurang sebesar Rp3.100 pada kredit. Selanjutnya, peralatan toko dibeli pada tanggal 1 Januari 2020 dengan estimasi masa pakai 8 tahun dan nilai sisa Rp5.300.
Mas-81 menghitung beban penyusutan dengan metode garis lurus, yang dimana peralatan toko sebesar 156.500 akan dikurangi dengan nilai sisa 5.300, lalu akan dibagi dengan 8 tahun. Maka didapatkanlah hasil Rp18.900, yang merupakan beban depresiasi peralatan toko pada debit dan juga akumulasi depresiasi peralatan toko Rp18.900 pada kredit. Peralatan kantor dibeli pada tanggal 1 September 2019 dan estimasi masa pakai 4 tahun tanpa nilai sisa. Serba 81 menghitung beban penyusutan dengan metode garis lurus. Maka peralatan kantor yang kita miliki Rp60.000 akan dibagi dengan 4 tahun. Maka didapatkanlah beban depresiasi peralatan kantor sebesar Rp15.000 pada debit dan juga akumulasi depresiasi peralatan kantor Rp15.000 pada kredit. Selanjutnya, pembayaran gaji terakhir adalah untuk periode kerja sampai tanggal 27 Desember. Toko tetap buka selama tanggal 28 sampai 31 Desember. Gaji karyawan Rp50 per hari. Karyawan yang masuk kerja terdiri atas 6 orang staf penjualan dan 4 orang staf administrasi. Maka beban gaji penjualan ditotalkan dari Rp50 dikali 6 orang staf dikali 4 hari, maka didapatkanlah Rp1.200. Selanjutnya, terdapat 4 orang staf administrasi dikali Rp50 per hari dikali 4 hari, maka didapatkanlah beban gaji administrasi sebesar Rp800 pada debit. Dan utang gaji yang kita miliki bertambah Rp2.000 pada kredit. Selanjutnya, tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember baru diterima di awal Januari 2021. Total tagihan Rp1.820 dan dialokasikan 75% sebagai pemakaian toko dan 25% pemakaian kantor. Maka setelah kita bagi, terdapat beban listrik, air, telepon toko sebesar Rp1.365 dan juga beban listrik, air, telepon kantor sebesar Rp455. Maka beban yang masih harus dibayar bertambah sebesar Rp1.820 pada kredit. Selanjutnya, utang bank untuk modal kerja dengan bunga 9% per tahun selama 2 tahun. Pinjaman cair 1 Agustus 2020, cicilan pokok dan bunga dibayar setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo 1 Agustus 2021. Maka beban bunga akan didapat dari utang bank yang kita miliki sebesar Rp40.000 dikali dengan 9%. Maka didapatkanlah beban bunga Rp1.500 pada debit dan juga utang bunga yang bertambah Rp1.500 pada kredit. Setelah kita jumlahkan, maka hasil debit dan kreditnya akan balance sebesar Rp837.855. Selanjutnya, buku besar setelah penyelesaian. Buku besar setelah penyelesaian sama seperti buku besar sebelum penyelesaian, hanya saja ditambahkan dengan jurnal penyelesaian. Lalu, setelah ditambahkan dengan jurnal penyelesaian, kita akan masuk neraca setelah penyelesaian. Daftar saldo setelah penyelesaian merupakan daftar saldo sebelum penyelesaian yang ditambahkan dengan jurnal penyelesaian, yang akan disesuaikan dengan jurnal penyelesaian tempatnya dan ditambahkan. Lalu, jumlah yang kita dapatkan akan balance dari debit dan kreditnya sebesar Rp1.480.570. Maka kita akan masuk ke neraca lajur, ini mana nama akun akan disesuaikan dengan daftar saldo yang kita miliki, lalu daftar saldo sebelum penyelesaian akan disesuaikan yang telah kita miliki. Begitu pula dengan penyelesaian dan juga daftar saldo setelah penyelesaian. Selanjutnya ada laporan laba rugi yang merupakan isinya dari pendapatan dan juga beban. Setelah ditotalkan, kita akan mendapatkan hasil dari beban sebesar Rp946.245 dan juga pendapatan Rp1.154.150 dan didapatkanlah laba bersih sebesar Rp207.905. Setelah beban ditambahkan dengan laba, didapatkan Rp1.154.150 yang balance dengan pendapatan. Selanjutnya, laporan posisi keuangan yang merupakan terdiri dari aset, modal atau ekuitas, dan juga liabilitas.
Setelah ditambahkan, maka didapatkanlah aset yang kita miliki dan juga dividen sebesar Rp534.325 dan juga modal ditambah dengan liabilitas sebesar Rp326.420 pada kredit yang akan ditambahkan dengan laba bersih sebesar Rp207.905 dan hasilnya Rp534.325 yang hasilnya balance dengan debitnya. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Didapatkanlah total pendapatan sebesar Rp1.350.000 dari total penjualan, return, dan potongan penjualan dan diskon penjualan. Selanjutnya, total beban sebesar Rp892.445. Setelah dikurangi dengan pendapatan dan dikurangi beban, terdapat laba bersih Rp207.905. Selanjutnya, perubahan modal. Terdapat modal saham, saldo laba, dan total ekuitas. Modal saham yang kita punya, saldo awalnya Rp50 dan saldo akhirnya Rp50.000. Selanjutnya saldo laba, saldo awalnya Rp135.100 ditambah dengan laba bersih Rp207.905 dan dikurangi dividen Rp45.000 didapatkan saldo akhir Rp258.005. Selanjutnya total ekuitas sebesar Rp185.100 pada saldo awal, tambah laba bersih Rp207.905, lalu dikurangi Rp45.000 dari dividen, dan didapatkan saldo akhir Rp348.005. Selanjutnya posisi keuangan. Aset terbagi menjadi dua, aset lancar dan juga aset tetap. Selanjutnya, total aset lancar sebesar Rp272.825 dan total aset tetap Rp143.700. Setelah ditambahkan total aset yang kita miliki Rp416.525. Dan ini terdapat liabilitas. Total liabilitas yang kita miliki sebesar 680 liabilitas yang kita miliki sebesar Rp68.520 dan juga ekuitas yaitu modal terupdate Rp348.005. Maka total liabilitas dan ekuitas didapatkan Rp416.525. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.